Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, Ibu hadirin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tafsir surat Muhammad atau surat Al-Qital pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Nah, pembahasan tentang tafsir surat Muhammad ayat yang ke-7 ataupun ayat sampai dengan ayat yang ke-9 kita ambil dari buku tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala yang berjudul Taysir Karimir Rahman fi Taysir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Ya. Nah, pada ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian. Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum. Dan orang-orang yang kafir, maka kehancuran, kebinasaanlah bagi mereka dan amal-amal mereka sia-sia. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka tidak suka, membenci apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, maka amal-amal mereka terhapus. Nah, Bapak Ibu hadirin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini dimulai dengan seruan kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka seruan kepada orang-orang yang beriman, maka di dalamnya ada perintah ataupun larangan. Maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan, idza sami'ta qaulallahi ta'ala far'aha sam'aka. Kalau engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkanlah baik-baik. Fa innahu khairun ya'muru bihi au syarrun yanha'ahum. Karena bisa jadi itu adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan atau kejelekan yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang. Nah, maka Syekh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di rahimahullah ta'ala beliau mengatakan hadza amrun minhu ta'ala lil mu'minin. Maka ini adalah perintah Allah ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Nah, apa perintahnya? In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kaki-kaki kalian.
Nah, maka beliau mengatakan ayansurullaha bil qiyami bidinihi wa da'wati ilaihi wa jihadi a'daihi. Menolong agama Allah itu dengan cara apa? Ya, menegakkan agamanya, menyeru, mengajak manusia kepada agamanya, dan berjihad untuk melawan musuh-musuhnya. Ya. Nah, berkaitan dengan hal ini, maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ta'ala di dalam bukunya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, di dalam juz yang ketiga, beliau menjelaskan tentang maratibul jihad, ya, tingkatan jihad. Ya. Di mana tingkatan jihad ini, ya, ada sekitar 13 tingkatan. Di mana yang pertama adalah disebut dengan jihadun nafs, ya, jadi bersungguh-sungguh, ya, dengan jiwanya. Dalam hal apa dia bersungguh-sungguh dalam jiwanya? Yang pertama adalah ala ta'allumil huda wa dinil haqq, yaitu apa? Mempelajari petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya, yaitu dengan cara apa? Belajar, ya. Jadi bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, di dalam belajar din, itu termasuk bagian daripada apa? Jihadun nafs, ya, bersungguh-sungguh dengan jiwa. Nah, yang kedua, tingkatan yang kedua adalah alal ilmi bihi ba'da, ya, ilmihi, ya, alal amali bihi ba'da ilmihi, ya, setelah mengamalkan, setelah apa? Mengetahuinya. Jadi bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang sudah dipelajari dan diketahui, itu pun bagian dari jihadun nafs, ya, itu membutuhkan apa? Kesungguhan. Nah, yang ketiga adalah ala da'wati ilaihi, yaitu apa? Untuk menyeru, mengajak orang-orang kepada ilmu yang dia telah pelajari. Dan yang keempat adalah ala sabri ala masyaqifid da'wah ila Allah, dan bersabar, ya, dengan segala bentuk tantangan, ya, cobaan, hambatan, ya, rintangan di dalam menyeru kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau menyebutkan seandainya seseorang itu sudah menyempurnakan 4 hal ini, ya, maka beliau mengatakan shara rabbani atau shara rabbaniyun, maka dia sudah berhak untuk disebut dengan rabbani, ya. Rabbani itu adalah nisbah kepada apa? Rabb, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau dia sudah menyempurnakan apa? 4 hal ini. Nah, ini disebut dengan jihadun nafs, ya, sesuatu yang harus pertama kali, ya, dilakukan oleh seorang muslim ataupun muslimah adalah bersungguh-sungguh dengan dirinya di dalam 4 hal tersebut. Ya, sebelum dia berbicara tentang, ya, jihadul kuffar, jihadul munafikin, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, ya, beliau menyebutkan tentang jihadus syaitan, ya, bersungguh-sungguh untuk, ya, melawan syaitan. Nah, dalam bentuk apa? Ya, jihadun ala daf'i ma yulqi ila al-abdi minasyubuhat wasyukuk al-qadihah fil iman. Bersungguh-sungguh untuk melawan apa yang dilemparkan syaitan kepada hati seorang hamba berupa apa? Asyubuhat, ya, kesamaran, ketidakjelasan, kerancuan, ya, termasuk di dalamnya adalah keraguan-raguan, ya, yang itu bisa apa? Ya, bisa merusak, ya, iman seseorang, ya. Nah, sehingga apa? Hal-hal yang merusak itu, ya, bisa kali merusak akal, ya, kadang-kadang, ya, hal yang sifatnya zahir, ya, ada namanya khamar dan seterusnya, tetapi juga ada hal yang bersifat batin yang bisa merusak akal, seperti apa? Asyubuhat, ya, keraguan-raguan yang itu bisa apa? Merusak, ya, pemikiran seseorang, merusak iman seseorang. Nah, jadi ini yang pertama.
Nah, yang kedua adalah jihadu ala daf'i ma yulqi ilaihi min al-iradat al-fasidah wasyahawat. Ya, bersungguh-sungguh untuk menghalau ya apa yang syaitan lemparkan kepada manusia. Syahwat ini adalah satu hal yang fitrah sebetulnya. Zuina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin dan seterusnya. Tetapi ketika syahwat ini tidak diikat dengan akal sehat dan juga syariat, maka syahwat ini menjadi sebuah kendaraannya syaitan untuk merusak manusia. Ya, sehingga dia akhirnya akan berlebih-lebihan di dalam apa yang menjadi kebutuhannya, bahkan mungkin akan dibawa kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga beliau menyebutkan tentang jihadul kufar. Tingkatan yang ketiga adalah jihadul kufar. Nah, jadi kalau kita lihat tingkatan jihadul kufar bersungguh-sungguh dengan orang-orang kafir itu pada tingkatan yang ketiga setelah dia melewati dua tingkatan tersebut. Ya. Nah, jadi tidak mungkin seseorang itu bisa melawan jihadul kufar kalau dia tidak melewati dua tangga tadi. Ya. Dan yang dimulai dengan jihadul nafs. Ya. Nah, jihadul kufar ini bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan harta, bisa juga dengan jiwanya. Tetapi beliau memberikan sebuah spesifikasi bahwasanya jihadul kufar itu akhas bil yad. Itu secara khusus dengan kekuatan, dengan tangan. Ya. Sedangkan jihadul munafiqin akhassu bil lisan. Sedangkan jihad dengan orang-orang munafik yaitu dengan cara lisan. Karena bisa saja mereka itu melemparkan syubhat ke dalam masyarakat kaum muslimin sehingga mereka menjadi bingung mana yang benar, mana yang salah, ataupun membuat hal-hal yang menjadi gaduh seperti itu. Sehingga akhirnya tidak jelas mana yang hak, mana yang batil atau juga membuat adanya fitnah yang ingin merusak, membuat kejelekan kepada kaum muslimin. Nah, maka ini ada spesifikasinya bisa dengan tangan, dengan kekuatan, dan yang kedua dengan di lisan seperti itu. Nah, kemudian yang keempat tingkatan yang keempat adalah jihadul arbabil zulm wal bidah wal munkarat. Jihad untuk melawan kezaliman, kebidahan dan munkarat. Yang ini disebutkan tiga tingkatannya di dalam hadis Nabi SAW. Idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam yastati bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Jika salah seorang di antara kalian melihat atau mengetahui kemungkaran, maka rubah dengan tangan, dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Kalau tidak mampu dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. Dan itulah selemah-lemah iman. Nah, jadi ini 13 tingkatan dalam jihad, dalam bersungguh-sungguh, mulai dari jihadun nafs, jihadul syaitan, jihadul kufar, termasuk jihadul arbabul zulm wal bidah wal munkar. Nah, setelah menjelaskan tentang hal ini maka Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah taala menyebutkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man mata barang siapa yang beriman huwa lam yaghzu, man mata barang siapa yang meninggal huwa lam yaghzu, dan dia tidak pernah berperang, berjihad, walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, dan tidak juga pernah terlintas di dalam hatinya, tidak pernah bertekad, berniat untuk jihad fi sabilillah, mata ala syu'batin minan nifaq, maka dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Nah, jadi memang perlu ada yang namanya niat, azam, tekad untuk untuk melakukan hal tersebut, dan
jihad fisabilillah ini termasuk apa? Dzirwatus sanamil Islam, puncak tertinggi daripada apa? Ajaran Islam itu sendiri. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin, ya ikhwani wa akhwati rahimani wa Allah. Tetapi itu semua ya harus dilakukan dengan niat ya yang ikhlas. Jadi yang dimaksud dengan ayansurullaha bil qiyami bidinihi wa da'wati ilaihi wa jihadi a'darihi ya wal qasdu bidzalika wajhallah ya, dan niat untuk hal tersebut adalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum idza fa'alu dzalika nasarahumullahu wa yutsabbit aqdamahum. Kalau seseorang itu sudah melakukan hal tersebut, kalau orang-orang beriman sudah melakukan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka dan akan meneguhkan ya kaki-kaki mereka. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan apa? In tansurullaha ya, jika kalian ya menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya. Allah akan meneguhkan, Allah akan memberikan apa? Keteguhan bi rabti ala qulubihim bis sabri wat tuma'nina was sabat. Dengan Allah akan menguatkan hati-hati mereka dengan kesabaran, ketenangan dan juga apa? Keteguhan. Wa yusbiru azamahum ala dzalika. Ketika hati itu sudah tenang, sabar, ya, teguh, maka jasad pun akan mengikutinya. Wa yu'inuhum ala a'daihi, dan maka apa? Hal itu yang membantu ya mereka untuk melawan musuh-musuh mereka. Kemudian beliau menyebutkan wa hadza wa'dun min karimin sadiqil wa'di, maka ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menolong ya agama Allah, menolong Rasulnya, menolong hamba-hambanya dengan perkataan, dengan perbuatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan ya memberikan pertolongan, dan Allah akan memberikan kemudahan baginya sebab-sebab ya pertolongan dan juga apa? Keteguhan. Nah, jadi permasalahannya bukan apa? Ya, kapan pertolongan Allah datang ya, tetapi yang menjadi permasalahan adalah apakah kita sudah layak menjadi orang-orang yang diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagaimana kita melayakkan diri, memantaskan diri menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara tadi yang sudah kita jelaskan. Ya. Jadi kalau misalkan ada pernyataan ya Allah itu tidak perlu dibela. Ya. Ya, yang maksud dengan Allah tidak perlu dibela ya tentu apa? Ini punya banyak tafsiran seperti itu. Tapi ini menjadi sebuah syubhat memang. Ya. Ya betul kalau Allah tidak perlu dibela seperti itu. Tapi yang dimaksud dengan dibela ini adalah agamanya, ajarannya, rasulnya, hamba-hambanya. Ya. Bahkan kalau kita lihat kisah penghancuran Baitullah yang dilakukan oleh Raja Abrahah. Ya, ketika itu Raja Abrahah membawa pasukan, di mana di antara pasukan itu ada 6 ekor gajah. Seperti itu. Nah, sebelum melakukan ya penyerangan itu terjadilah sebuah diplomasi ya antara Raja Abrahah dengan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib memberikan 100 ekor unta supaya tidak usah nyerang lah seperti itu. Ya. Tetapi ditolak oleh Raja Abrahah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib ketika itu? Ya kalau sudah seperti itu sudah. Ya. Bahwasanya rumah ini adalah rumah ini ada pemiliknya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka biarkanlah Allah yang akan memberikan keputusannya. Justru Abdul Muthalib itu sibuk mengurusi 100 untanya yang akan diberikan kepada Raja Abrahah ketika itu. Ya, dia tidak menyibukkan diri untuk misalkan gimana supaya menjaga Ka'bah dan seterusnya. Ya, tapi justru Allah Subhanahu wa taala mengirimkan ya burung yang disebut dengan ababil ya seperti itu. Nah, begitulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk ya melindungi rumahnya, disebut dengan Baitullah ya. Nah, jadi sebetulnya ya itu semua tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kembalinya kepada kita ya.
Nah, kemudian ya, beliau menyebutkan wa ammal ladzina kafaru bi rabbihim wa nasaru al-batil fa innahum fi ta'sin ay intikasu min amrihim wa khazlan. Adapun orang-orang yang kafir terhadap ya Rabb mereka dan mereka membantu kebatilan, maka mereka itu di dalam kerugian, kehancuran, ya, seperti itu. Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala walladzina kafaru fata'sal lahum. Ya, mereka itu akan menuju sebuah kehancuran. Jadi semakin besar permusuhannya, semakin besar ya mereka mengerahkan usaha untuk menolong kebatilan, maka akan semakin besarlah ya kehancuran, ya kerugian, kebinasaan yang akan mereka dapatkan. Tidak hanya itu, wa adalla a'malahum, ya, maka amal atau usaha mereka itu sia-sia. Abtalu a'malahum allati yaqidu biha al-haq, yaqiduna biha al-haq. Jadi amal mereka itu sia-sia. Kenapa? Mereka membuat makar terhadap kebenaran. Maka makar mereka itu akan kembali kepada kepada mereka, dan ya batallah amal-amal mereka yang mereka menyangka bahwasannya hal tersebut mereka lakukan ya untuk memberikan perbaikan dengan niat yang baik dan seterusnya. Jadi ini hampir sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya. Jadi bisa saja mereka ketika melakukan makar dan seterusnya, mereka melakukan ini untuk islah, perbaikan dan seterusnya. Ya. Untuk kedamaian manusia di alam semesta ini, ya, untuk kesejahteraan manusia di alam semesta ini dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau kita lihat, ya, justru mereka itu adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka ya tidak menyadari. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan kerusakan yang terjadi pada mereka adalah kekufuran itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah karena mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, kenapa mereka melakukan seperti itu? Kenapa mereka itu amalnya sia-sia, kemudian mereka itu hancur binasa, ya? Bisababin annahum karihu ma anzalallah. Karena sebab mereka itu tidak suka ya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan? Minal Qur'anil ladzi anzalallahu ya salahan lil ibad wa falahan lahum. Falam yaqbaluhu bal abghaduhu wa karihuhu. Ya. Jadi Al-Qur'an yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang sebagai salah, ya, sebagai ya, memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya dan juga keberuntungan, kemenangan, tetapi justru mereka tidak menerima, bahkan mereka benci, tidak suka. Nah, maka ketidaksukaan mereka terhadap ya Al-Qur'an, ya, kebencian mereka terhadap Al-Quran ataupun ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW, fa ahbata a'malahum, maka akan menyebabkan amal-amal mereka itu sia-sia. Nah, para ulama menyebutkan tentang ayat ini, walaupun konteksnya berkaitan dengan orang-orang kafir, tetapi para ulama membahas ayat ini berkaitan dengan salah satu hal yang bisa membatalkan keislaman, yaitu benci, tidak suka terhadap ajaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam Al-Qur'an ataupun melalui ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini termasuk disebut dengan al-kufrul akbar, kufur besar. Kufur yang menyebabkan seseorang itu keluar dari agama Islam. Nah, berkaitan dengan hal ini kita akan sedikit membahas tentang apa yang disebut dengan kufur. Ya. Karena kufur ini adalah terminologi Al-Qur'an, istilah Al-Qur'an. Di mana istilah-istilah ini ya harus dipahami berdasarkan
nas Al-Quran dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai nanti terjadi yang namanya ya distorsi atau terjadi namanya reduksi dalam hal makna. Bahkan mungkin ada orang yang mencoba untuk membongkar makna kufur, bahkan nanti mengarahkannya kepada apa? Salah satu bagian kufur. Ya, oh kufur di sini bukan berarti apa? Kufur yang berarti ya murtad dan seterusnya. Ini namanya kufur nikmat. Ya, betul ada yang namanya kufur nikmat. Tapi apa? Tidak selama yang namanya kufur itu selalu kufur nikmat. Nah, maka apa? Kufur secara bahasa itu bermakna as-satru wal taghtiyah. Ya, as-satru itu apa? Menutupi. At-taghtiyah juga sama, menutupi. Ya. Maka ketika dikatakan kepada orang yang ya apa namanya menggunakan baju besi sebagai pakaiannya, maka apa? Disebut dengan ya qad kafara dir'ahu. Ya, seperti itu. Atau ya para petani ya yang dia itu apa? Menutup benih dengan tanah. Itu pun disebut dengan apa? Kuffar. Ya, kamatsali ghaisin a'jabal kuffar nabatu. Ya, sebagaimana apa? Hujan itu ya membuat takjub al-kuffar. Kuffar ini maksudnya apa? Para petani. Ketika ia menanam benih ditutup dengan tanah, kemudian turun hujan, setelah hujan itu apa? Tumbuh seperti itu. Itu yang akhirnya membuat apa? Para petani menjadi apa? Kagum. Disebut dengan kuffar. Kenapa? Karena ia menutup benih dengan tanah. Nah, maka orang yang kafir itu maknanya adalah orang yang tidak beriman. Kenapa disebut dengan orang yang tidak beriman? Karena ia menutup hatinya dari kebenaran. Ya, jadi orang kafir disebut dengan kafir karena dia menutup hatinya apa? Ya, dari kebenaran. Bahkan semakin dia menutup hatinya dari kebenaran, maka Allah akan menguncinya. Nah, itulah yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya, jadi semakin dia menutup akan semakin apa? Terkunci. Sehingga apa? Yang namanya peringatan, nasihat itu tidak bermanfaat baginya. Nah, bukan berarti tidak ada orang kafir yang mendapatkan hidayah. Banyak orang-orang kafir yang mendapatkan hidayah. Ya. Tetapi apa? Secara keumuman aglabiyah, ketika mereka itu menutup hatinya dari kebenaran, ya, menutup hatinya dari iman kepada Allah dan Rasulnya, maka pada sampai tingkat Allah akan mengunci hati-hati mereka seperti itu. Nah, sehingga nanti Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan tentang makna kafir ini di dalam Al-Quran dengan 5 makna. Ya. Yang pertama disebut dengan al-kufru bit-tauhid. Ya, kufur terhadap tauhid. Ya, inilah yang menyebabkan seseorang keluar dari Islam alias murtad. Dan ini sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Nah, sesungguhnya orang-orang yang kafir di sini maknanya apa? Mereka yang mengkufuri atau ingkar terhadap tauhid. Nah, kemudian yang kedua, kufur itu juga bisa bermakna kufrun nikmah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, washkuruli wa la takfurun. Jangan bersyukurlah kepadaku dan jangan kalian apa? Ingkar. Ya, ingkar di sini maksudnya apa? Terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kufur itu juga bisa bermakna apa? At-tabarri. Apa at-tabarri itu apa? Saling berlepas diri. Ya, dalam surat Al-Ankabut ayat 25. Summa yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din. Ya, kemudian nanti sampai dengan hari kiamat, yakfuru ba'dukum bi ba'din. Ya, sebagian mereka akan mengkufuri, maksudnya apa? Akan berlepas diri. Ya, itu hampir sama dengan apa?
yauma yafirrul mar'u min akhihi, ya, ketika hari di mana seseorang itu akan yafir, ya, lari dari orang. Kenapa? Karena mereka takut, ya, akan dimintai pertanggungjawaban, ya, ketika mereka menuntut hak-hak mereka. Ya, ini namanya apa? Ya, lari, berlepas diri. Nah, kemudian yang keempat, ya, kufur itu bisa bermakna al-juhud. Al-juhud itu artinya apa? Menolak. Ya, dikisahkan dalam surat, ya, Al-Baqarah ayat 89 tentang orang-orang Yahudi, ya, falamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka, ya, siapa ya? Nabi SAW. Ma'arafu, ya, di mana apa? Mereka itu mengenal, ya, kafaru bih, ya, tetapi mereka akhirnya menolak. Artinya apa? Sifat-sifat Nabi SAW sudah disebutkan di dalam apa? Ya, kitab-kitab mereka, ya, dan mereka tahu, kenal, bahkan disebutkan dalam Al-Quran apa? Ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana apa? Mereka itu mengenal apa? Anak-anak mereka sendiri, ya, kama ya'rifuna abna'ahum, ya. Jadi mengenal sosok Nabi sebagaimana mereka mengenal sosok anak mereka sendiri. Artinya mereka betul tahu, ya. Tetapi ketika datang Nabi tersebut yang dijanjikan, maka apa? Kafaru bih, mereka itu apa? Menolaknya. Disebut dengan al-juhud, seperti itu. Nah, yang kelima, makna daripada kufur ini adalah at-taghtiyah, menutupi. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat yang ke, ya, 20, ya, kamatsalil ghaitsu a'jabul kuffar nabatu, ya, sebagaimana hujan itu apa? Membuat para petani apa? Ya, takjub, ya. Kenapa? Karena setelah itu tumbuhlah apa? Tumbuhan. Maka petani disebut dengan apa? Dengan kafir. Kenapa disebut dengan kafir? Karena dia menutupi benih dengan tanah. Seperti itu. Nah, jadi ini adalah apa? Makna kufur di dalam bahasa dan juga di dalam Al-Quranul Karim, seperti itu. Nah, sedangkan kufur secara istilah maknanya adalah i'tiqadatun wa aqwalun wa af'alun man waqa'a fiha falaysa minal muslimin. Keyakinan-keyakinan, ya, ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang jika terjadi pada, ya, seseorang, maka dia bukanlah bagian daripada kaum muslimin, ya. Jadi keyakinan-keyakinan, ya, ucapan-ucapan, kemudian perbuatan-perbuatan yang jika terjadi pada seseorang, maka apa? Dia bukanlah seorang muslim. Nah, pengertian ini disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah di dalam bukunya Al-Faslu fil Milal wal Ahwa wal Nihal, ya, di dalam Kitabul Iman, seperti itu, ya. Nah, sehingga apa? Para ulama itu sepakat bahwasanya kekufuran itu, ya, bisa terjadi hanya sekedar ucapan ataupun perbuatan. Jadi tidak mesti adanya keyakinan. Apalagi mungkin ada yang terpengaruh dengan pemikiran Murji'ah, ya, ketika apa? Yang namanya la ilaha illallah itu adalah miftahul jannah, kunci surga. Ya, kan sudah punya kuncinya. Ya, sudah punya kunci surga. Ya, tidak mungkin kalau sudah punya kunci apa? Dia apa? Bisa keluar daripada apa? Islam. Nah, ini adalah sebenarnya pengaruh daripada pemikiran apa? Murji'ah. Ya. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah tidak mungkin untuk keluar daripada Islam. Padahal coba kalau kita lihat di sana ada hal-hal yang disebut dengan nawaqidul iman, nawaqidul Islam, pembatal-batal keimanan, pembatal-batal apa? Ya, keislaman. Yang namanya sholat, wudu, puasa, haji, umroh juga ada yang membatalkan. Apalagi yang namanya apa? Iman, ada yang membatalkan. Ya, bahkan ini sesuatu yang lebih berbahaya. Ya. Sehingga kadang-kadang apa? Karena tenggelam di dalam pembahasan tentang masalah fikih,
ya tentang pembatal kelahiran dan seterusnya. Tetapi apa? Ya, ketika itu tidak diterapkan dalam masalah apa? Iman. Karena di sini pengaruh pemikiran disebut dengan murji'ah. Murji'ah itu maknanya apa? Ya, kalau sudah iman ya sudah. Ya, mau dia melakukan kekufuran, kesyirikan dan seterusnya, ya tidak bisa menyebabkan apa? Dia keluar dari iman itu sendiri. Ya. Maka yang namanya iblis itu adalah makhluk yang bertauhid. Ya. Nah, sehingga apa? Dia tidak mau bersujud kepada Adam. Ya, tetapi apa? Ada hal yang menyebabkan dia apa? Terusir dari surga. Yaitu apa? Ketika dia tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sehingga apa? Membenci, ya, tidak suka itu termasuk dalam salah satu apa? Pembatal keislaman seseorang. Jadi kalau ayat ini berkaitan dengan bercerita konteksnya tentang orang-orang kafir, tetapi nanti ya ayat ini pun juga akan menjadi dalil ketika seorang muslim itu melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan keluarnya dia dari Islam. Seperti apa? Tidak suka, membenci. Ada namanya apa? Kufrul bu'di, ya, kekufuran karena apa? Ketidaksukaan terhadap apa? Salah satu daripada apa? Ajaran Islam. Maka para ulama ya menyebutkan yang dimaksud dengan kufrul bu'di itu adalah wa huwa ayyaqra syai'an min dinillahi ta'ala. Tidak suka dengan salah satu bagian daripada apa? Agama Islam. Ya, tidak suka. Beda kalau tidak mampu, ya seperti itu. Tapi tetap menjalankan. Tapi kalau dia tidak suka, ya tidak suka dengan bank syariah, ya tidak suka misalkan apa riba itu dihapuskan, ya tidak suka yang namanya apa jihad fisabilillah, ya tidak suka yang namanya cadar, celana cingkrang misalkan, ya seperti itu. Hati-hati, ini bisa menjadi apa? Hal yang bisa membatalkan. Ya. Kalau memang dia belum memahami, ya, belum tahu, maka apa? Belajar. Ya, seperti itu. Jangan sampai nanti apa? Merasa sudah tahu, sudah paham, sebetulnya apa? Dia tidak tahu. Ya, ini namanya al-jahlul murakkab, ya. Ya, kebodohan yang bertingkat. Ya. Dia sebetulnya tidak tahu tetapi merasa apa? Tahu. Ya, jadi nanti ada namanya jahlul basit, ya. Ya, kejahilan tapi apa? Ya biasa. Ya, orang apa? Ya, tidak tahu, merasa tidak tahu, ya. Tapi ada yang murakkab, dia apa? Sebetulnya tidak tahu tetapi apa? Merasa tahu. Ya, seperti itu. Nah, sehingga apa? Ya, kekufuran karena ketidaksukaan ini ya karena dua sebab. Ya, kenapa kok orang tidak suka dengan ajaran Islam dan seterusnya bisa menyebabkan dia kufur? Kenapa? Dia ada dua sebabnya. Ya, anna fihi ikhlalan bisyartil ya mahabbah wa ta'zim lillahi ya azza wa jalla. Karena di dalamnya ada apa? Ya, ikhlalan, ya. Jadi kerusakan tentang syarat ya mahabbah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tadi dikatakan apa? Kalau sudah punya kuncinya ya tidak bisa apa? Keluar daripada apa? Islam. Tapi yang namanya kunci itu pasti punya apa? Ada gigi-giginya. Ya. Nah, gigi-giginya itulah yang disebut dengan apa? Syarat daripada la ilaha illallah. Dan salah satu syarat dari la ilaha illallah adalah al-mahabbah. Nah, maka ketika orang itu tidak suka, benci, berarti apa? Ini menafikan ya syarat mahabbah yang ada pada la ilaha illallah. Di mana apa? Mahabbah dengan apa yang diperintahkan Allah, cinta dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang pertama, ya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah apa? Anna fihi tarkan lil qabul wal inqiyad wat taslim. Ya, kenapa? Karena orang yang tidak suka itu apa? Dia tidak menerima, tidak tunduk ya terhadap apa? Kebenaran itu sendiri. Karena yang namanya konsekuensi dari mahabbah itu adalah ketundukan. Ya, seperti itu. Konsekuensi daripada apa? Mahabbah.
Berarti ini sebenarnya apa? Cacat di dalam apa? Konsekuensi daripada la ilaha illallah. Ya. Artinya orang yang sekedar mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia tidak melaksanakan konsekuensi daripada la ilaha illallah, tidak memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah, maka bisa saja ya ucapan la ilaha illallah menjadi batal. Ya. Nah, sehingga pembahasan tentang nawaqidul iman, nawaqidul Islam itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya, di mana seseorang itu bisa saja apa tanpa sadar, ya tanpa sadar melakukan hal-hal yang membatalkan apa keimanan ataupun membatalkan apa keislamannya. Ya. Nah, maka ini yang dibahas oleh para ulama tentang kufrul bughdi, ya kekufuran karena apa ketidaksukaan, ya karena apa ya benci terhadap salah satu daripada apa ajaran Islam. Nah, tetapi nanti para ulama membedakan ya ketidaksukaan itu dalam konteks tabiat manusia. Ya, dibedakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ya, diwajibkan bagi kalian berperang. Fa huwa kurhul lakum. Padahal berperang itu kurhul lakum, sesuatu yang tidak disukai. Maksudnya apa? Bukan tidak menyukai tentang syariatnya, tetapi apa? Ya, secara tabiat manusia yang namanya peperangan itu sesuatu yang berat, tidak disukai. Ya. Nah, sehingga ketika misalkan seseorang itu ya melakukan sholat, ya, tetapi apa? Secara tabiatnya dia merasakan apa? Berat. Melakukan puasa, secara tabiatnya dia merasakan apa? Berat. Bahkan mungkin apa? Tidak suka. Nah, ketidaksukaan ini secara tabiat manusia, ya, karena merasakan beratnya, maka apa? Ini tidak masuk di dalam apa? Hal yang bisa membatalkan keimanan. Ya, misalkan, ya, para istri misalkan, ya, tidak suka poligami, ya. Jadi kalau ada ustadz yang bahas poligami langsung di delete, nggak usah diundang lagi. Ya. Nah, mungkin apa ketidaksukaan ini apakah dari sisi syariatnya atau mungkin apa? Wah, ini sesuatu yang berat bagi saya. Kalau sesuatu yang berat secara tabiat manusia dan memang seperti itu, maka ini tidak menjadi hal yang membatalkan apa? Keimanan. Ya. Tetapi kalau memang sudah tidak suka dalam keyakinan, ya seperti itu. Ya, kok ngapain sih ada syariat poligami? Ya. Itu kan zalim terhadap wanita, ya itu kan apa diskriminasi terhadap wanita. Kenapa wanita tidak boleh nikah lebih dari satu dan seterusnya, ya bahkan mungkin apa poligami adalah apa ya aturan syariat yang ya sesuatu yang bisa menjadikan umat menjadi terbelakang, ya dan seterusnya. Maka hal-hal seperti ini masuk dalam kategori apa hal yang bisa membatalkan ya keimanan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin, ikhwani wa akhwati rahimani rahimakumullah, ini dalam konteks keyakinan, ya, ucapan, perbuatan. Ya. Artinya apa? Hukum dalam keyakinan, perbuatan dan ya ucapan. Tetapi dalam konteks menghukumi individu, person, ya. Nah, inilah sebetulnya apa? Perlu dibahas lebih lanjut. Jadi ada namanya takfir, ya, berkaitan dengan perbuatan. Kalau misalkan, oh ini hukumnya apa? Kembali kepada nas dalil Al-Quran, ya, ataupun hadis Nabi SAW. Ini adalah kufur, ini adalah syirik dan seterusnya. Perbuatannya. Tetapi ketika menghukumi apakah orang yang melakukan perbuatan ini jadi kafir atau tidak. Nah, maka para ulama menyebutkan pembahasan ada namanya apa? Takfir muayyan, mengkafirkan secara apa? Individu. Nah, bukan berarti ketika kita menetapkan ya perbuatan ini kufur dan seterusnya secara otomatis ya menghukumi orang yang melakukan perbuatan tersebut apa? Kafir. Ya. Sehingga banyak sekali syubhat yang ada bahwasanya apa? Ketika kita menghukumi satu perbuatan, maka apa?
berarti dia mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Nah, berbeda menghukumi perbuatan dengan menghukumi orang yang melakukan apa? Perbuatan. Ya. Kalau menghukumi perbuatan kembali kepada nas Al-Qur'an dan hadis bagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Tetapi untuk menghukumi person orang, ya, maka apa? Harus memenuhi syarat. Ya, jadi apa? Terpenuhi syarat sehingga seorang itu bisa dihukumi apa? Kafir. Yang kedua adalah apa? Intifaul mawani, hilangnya hal-hal yang menghalangi orang tersebut untuk dihukumi apa? Kafir. Ya, syarat apa yang harus terpenuhi? Syaratnya adalah iqamatul hujjah. Tegaknya hujjah, tegaknya argumentasi terhadap orang tersebut. Ya. Sehingga nanti di sini dibahas oleh para ulama tentang apa? Apa bedanya iqamatul hujjah dengan bulughul hujjah? Iqamah itu tegak, bulugh itu apa? Sampai. Kalau sekedar sampai mungkin apa? Bisa saja kasih buku, kasih ya surat, ya apa? Kasih bahan itu sampai mungkin. Tapi yang disebut dengan tegak di sini apa? Perlu adanya apa? Diskusi. Ya, bahkan mungkin perlu adanya apa? Jidal dan seterusnya. Sampai betul-betul dia apa? Oh iya, saya salah. Nah, ketika ia sudah diberikan hujjah, ya, kemudian dia tetap dengan apa yang menjadi keyakinan dan seterusnya, ya, karena syubhatnya cukup kuat, maka apa? Hal seperti ini nanti bisa dihukumi. Tetapi apa? Ini perlu kehati-hatian. Ya. Sehingga kan salah satu ya indikator radikalisme ya adalah apa? Mengkafirkan. Ya, takfir betul. Tapi takfir ini adalah bagian daripada syariat, tetapi kadang-kadang apa? Banyak orang yang dia itu tasahul, ya, bermudah-mudahan. Bahkan mungkin longgar. Ya, dikit-dikit apa? Wah, kafir. Dikit-dikit apa? Kafir. Dikit-dikit kafir seperti itu. Ya. Nah, disinilah perlu apa? Kehati-hatian. Ya. Nah, sehingga apa? Hal seperti ini ya membutuhkan kajian yang mendalam, ya, cermat, ya, apalagi ini berkaitan dengan kehormatan seorang apa? Seorang muslim. Ya, seperti itu. Ya. Nah, begitu. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Hilangnya penghalang-penghalang. Jadi ada hal yang menghalangi orang untuk dihukumi apa? Kafir. Yang pertama bisa jadi apa? Al-jahlu, kebodohan. Kenapa dia melakukan itu? Oh, dia tidak tahu. Nah, orang yang tidak tahu maka tidak dihukumi. Ya. Ketika diklarifikasi dan seterusnya, oh, saya tidak tahu kalau seperti ini. Seperti itu. Ya. Ini termasuk apa? Hal yang menghalangi. Atau yang kedua apa? Ada namanya al-ikrah. Bisa jadi dia itu apa? Dipaksa. Ya. Beda tidak dipaksa dengan terpaksa. Wah, saya dipaksa tapi saya terpaksa, ya. Kalau dipaksa memang tidak ada apa? Pilihan. Ya, karena mungkin dia diancam atau mungkin apa? Terancam ya, nyawa, terancam keluarganya dan seterusnya. Tapi kalau terpaksa mungkin apa di situ ada apa? Ada kehendak. Ya. Jadi kalau dipaksa betul-betul apa? Bisa menimbulkan ya kematian. Maka dalam kondisi seperti ini maka apa? Tidak ada hukum ya kafir. Sebagaimana terjadi pada siapa? Keluarga Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir itu karena kuatnya siksaan, intimidasi sampai akhirnya apa? Dia mengikuti ya ucapan kekufuran yang diinginkan oleh orang-orang musyrik ketika itu. Ya. Kemudian dia meminta fatwa kepada Nabi SAW tentang hal tersebut. Ya, selama apa? Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Selama hatinya itu tenang dengan keimanan, maka apa? Tidak dihukumi dengan apa? Kekufuran. Seandainya apa? Dipaksa atau diintimidasi, disiksa seperti itu. Nah, yang ketiga ya adalah apa? Yang disebut dengan at-ta'wil. Apa at-ta'wil itu? Ya, bisa jadi dia apa? Salah di dalam memahami. Ya, salah dalam memahami.
Ya, artinya apa? Keinginannya baik, tetapi apa? Salah di dalam memahami. Ya, jadi yang namanya ilmu itu tidak hanya dilihat dari apa? Niat saja, tetapi juga dari apa? Pemahaman yang benar. Bisa jadi niatnya baik, tetapi apa? Pemahaman yang salah. Nah, maka ini orang yang apa disebut dengan muta'awwil. Nah, kalau orang seperti ini maka apa? Tidak bisa dihukumi dengan apa? Kafir. Ya. Nah, jadi ini adalah beberapa kondisi di mana seseorang itu apa? Terhalang untuk dihukumi kafir seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya apa? Membedakan antara hukum perbuatan dengan hukum orang yang melakukan perbuatan. Hukum perbuatan kembali kepada nas Al-Quran dan juga hadis sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya. Sedangkan hukum orang yang melakukan perbuatan jika ia memenuhi syarat dan hilangnya penghalang. Memenuhi syarat dengan cara apa? Iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Dan hilangnya penghalang seperti ketidaktahuan ataupun salah memahami ataupun karena apa? Dipaksa, ya, seperti itu. Nah, maka dengan cara-cara seperti inilah sebenarnya kita apa? Ya, semakin ya hati-hati, cermat ya untuk menilai seseorang. Apalagi kalau misalkan melihat secara zahirnya, ya, mungkin dalam diskusi-diskusi di televisi dan seterusnya. Kadang-kadang kan geram juga gitu. Kok bisa seperti itu? Ya. Nah, kadang-kadang ya karena geramnya dan seterusnya apa? Bisa saja apa? Lisan tidak terjaga sehingga menyebutkan wah dasar munafik. Nah, hati-hati ya. Apalagi sudah sampai terlontar di media sosial seperti itu. Sampai betul-betul wah ini munafik ini orang. Seperti itu. Ya. Nah, hati-hati ya seperti ini. Artinya apa? Jangan sampai kita apa? Ya menilai seseorang tanpa disertai dengan hujjah, ya seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahmatullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan pagi hari ini berkaitan dengan tafsir surat Muhammad ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa? Oh ya, iya, silakan kalau ada yang bertanya, monggo Pak. Terkait tadi mengenai pentafsiran itu loh. Iya. Kalau seandainya ada orang yang tidak pernah mengerjakan sholat sama sekali, itu bisa disebut kafir atau bagaimana? Iya, pertama tidak pernah mengerjakan sholat itu perlu ada bukti. Ya, bukti itu bisa dari apa? Pengakuannya. Ya. Saya mah nggak perlu sholat misalnya. Nah, atau nanti apa? Ya, bisa juga dari keterangan keluarganya, istrinya dan seterusnya. Ya. Nah, dalam masalah ini memang para ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat. Apakah dia itu dihukumi ya kufur atau dihukumi fasik? Ya, seperti itu. Nah, memang dalam hadisnya disebutkan apa? Ya, al-farqu bainar rajuli ya wal kafir awal musyrik tarkus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya, perbedaan antara seorang muslim dengan kafir atau musyrik adalah meninggalkan salat. Barang siapa yang meninggalkan salat. Nah, ini perlu penafsiran, meninggalkan salat. Nah, maka para ulama menyebutkan apa? Kalau meninggalkan salat itu karena dia tidak meyakini kewajibannya, maka bisa dihukumi apa? Kafir. Ya. Tetapi kalau meninggalkan sholatnya karena malas, ya maka apa? Tidak bisa dihukumi kafir dalam satu pendapat. Ya, dihukuminya apa? Fasik. Bahkan nanti dikenai hukuman had, ya, dihukum mati. Tetapi dihukum mati itu dalam kondisi dia melakukan hal yang fasik, masih dalam apa? Hukum seorang muslim. Ya. Tetapi sebagian ulama menyebutkan apa? Orang yang meninggalkan sholat karena malas pun itu masuk dalam kategori ya man tarakaha faqad kafar. Ya, seperti itu. Apalagi nanti apa? Membawakan riwayat dari sahabat Abdullah bin Syakik ya radhiyallahu anhu tentang ijma sahabat
sesuatu yang ditinggalkan yang menyebabkan kekufuran adalah salah satunya adalah dengan meninggalkan sholat. Ya, seperti itu. Apalagi nanti sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah apa? Syahadat. Artinya apa? Sesuatu yang tidak masuk logika akal orang yang mengucapkan syahadat kemudian tidak sholat. Ya. Nah, tetapi bukan berarti nanti apa? Ini untuk apa? Mengkafir-kafirkan. Kafir. Nah, nggak bisa begitu. Tetapi apa? Ini justru menjadi peluang kita untuk dakwah. Ya, artinya apa? Ajak orang sholat dan seterusnya. Ya. Jadi hukum seperti ini nanti kaitannya dengan apa? Hak ya orang tersebut. Ya, seandainya dia meninggal misalkan, ya apakah nanti dikuburkan ataukah nanti misalkan dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan di kuburan kaum muslimin, ya termasuk kaitannya dengan apakah disolatkan atau tidak, ya seperti itu. Karena nanti orang yang misalkan mati bunuh diri, orang yang melakukan dosa besar, ya sebagian ulama menyebutkan apa? Tidak disolatkan. Ya, tapi kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, ya tetap disolatkan walaupun Nabi itu tidak sholat. Ya, nah ini sebagai bentuk kekhususan seperti orang yang mati bunuh diri. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram menyebutkan hadis tentang orang yang mati bunuh diri. Maka Nabi apa? Tidak menyolatkan. Tetapi ketika itu para sahabat tetap menyolatkan sebagai bentuk apa? Peringatan kepada yang lain. Bahkan ketika ada seorang jenazah, ya Nabi mengatakan apa? Orang ini punya hutang tidak? Ya, kemudian dijawab oleh seorang sahabat, oh dia punya hutang. Kalau begitu saya tidak mau nyolatkan. Ya. Setelah itu ada sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, hutang orang ini saya yang tanggung. Baru setelah itu apa? Nabi menyolatkan. Ya. Nah, jadi tidak menyolatkan itu dalam bentuk apa? Peringatan. Ya. Tetapi kalau misalkan tidak menyolatkan itu secara keseluruhan, berarti apa? Ini adalah apa? Masuk kategori apa? Kafir. Ya, seperti itu. Ya, nanti begitu ya. Seperti itu. Jadi memang ada hilafnya seperti itu. Ya. Wallahu a'lam.